Ada kabar besar nih buat dunia pendidikan di Indonesia. Yuk kita bedah bareng standar baru yang bakal jadi fondasi kita ke depan, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026. Tapi, ini bukan cuma sekedar ganti aturan loh. Ini benar-benar sebuah pergeseran filosofi tentang cara kita memandang proses belajar. Jadi, peraturan baru ini secara resmi menggantikan kerangka kerja yang lama dari tahun 2022. Ini tuh sinyal kuat kalau sistem pendidikan kita memang harus terus bergerak, harus beradaptasi. Nggak cuma dengan ilmu pengetahuan yang baru, tapi juga dengan dinamika sosial yang, ya kita tahu sendiri kan, berubah terus. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Karena sekali lagi yang kita bahas ini bukan cuma pembaruan prosedur biasa. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental tentang apa sih sebetulnya makna belajar itu dan gimana seharusnya prosesnya kita jalankan. Oke, sekarang mari kita selami visinya. Peraturan ini tuh kayak ngajak kita buat bergeser. Dari yang tadinya mungkin cuma fokus menjalankan aturan, sekarang kita diajak ke sebuah pendekatan yang jauh lebih holistik, lebih utuh, dan lebih manusiawi dalam proses belajar mengajar. Jantung dari visi ini tuh ada di sebuah ide yang keren banget. Pembelajaran itu harus jadi proses olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ini penekanan yang kuat banget untuk mengembangkan murid sebagai manusia seutuhnya. Jadi bukan cuma otaknya aja yang diasah. Visi yang holistik tadi kemudian diterjemahkan jadi 3 prinsip dasar. Anggap aja ini kayak 3 pilar yang menopang seluruh standar pembelajaran yang baru. Yuk kita bedah satu persatu. Prinsip pertama adalah berkesadaran. Jadi murid itu nggak lagi jadi penerima pasif yang cuma duduk dan dengerin. Mereka didorong untuk benar-benar paham, kenapa sih saya belajar ini? Apa tujuannya? Biar apa? Biar motivasinya datang dari dalam diri dan mereka bisa aktif ngatur cara belajarnya sendiri. Berikutnya, bermakna. Wah, ini penting banget. Intinya simple. Apa yang dipelajari di kelas jangan sampai berhenti di situ aja. Pengetahuan itu harus nyambung dan bisa dipakai di dunia nyata. Jadi fokusnya geser. Dari yang tadinya cuma menghafal fakta, jadi benar-benar mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah menggembirakan. Ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi dampaknya itu luar biasa. Belajar itu seharusnya jadi pengalaman yang positif dan menyenangkan. Tetap menantang, tapi dengan cara yang bikin semangat, bukan malah bikin stres atau takut berbuat salah. Oke, kita udah tahu kenapanya, filosofinya. Sekarang, pertanyaannya gimananya? Gimana cara 3 prinsip tadi diwujudkan dalam siklus belajar sehari-hari di kelas? Nah, peraturan ini ngejelasinnya dengan sangat terstruktur. Siklus belajarnya itu dibagi jadi 3 tahap utama, perencanaan, lalu pelaksanaan, dan terakhir penilaian. Tapi ini bukan proses yang lurus dan kepotong-potong ya. 3 tahap ini tuh saling nyambung, jadi sebuah siklus yang terus berputar untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Dan coba deh lihat, ini suasana kelas ideal yang diharapkan. Inilah yang mau kita tuju di tahap pelaksanaan. Kelas itu bukan lagi tempat yang kaku dan sunyi, tapi jadi sebuah ruang yang interaktif, inspiratif, dan yang paling penting, benar-benar ngasih tempat buat kreativitas dan kemandirian setiap murid. Nah, seiring dengan suasana kelas yang berubah, peran guru juga ikut berevolusi. Guru itu bukan lagi satu-satunya pemberi instruksi di depan. Perannya bergeser jadi seorang teladan, pendamping, sekaligus fasilitator yang membuka jalan bagi murid untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian penilaian. Dan disinilah salah satu perubahan yang paling signifikan. Penilaian itu nggak lagi dilihat sebagai tes atau ujian di akhir, tapi lebih sebagai sebuah proses refleksi yang dilakukan bareng-bareng. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Model lama itu cenderung top-down, di mana guru menilai murid. Nah, model baru ini menekankan refleksi bersama untuk memperbaiki proses belajar. Jadi bukan lagi soal evaluasi untuk menghakimi, tapi soal gimana seluruh komunitas sekolah bisa tumbuh bareng. Dan coba lihat sumber refleksinya. Umpan balik untuk guru sekarang datang dari semua arah. Dari refleksi diri sendiri, dari rekan sesama guru, dari kepala sekolah, dan bahkan dari murid. Ini adalah langkah yang besar banget menuju lingkungan belajar yang benar-benar partisipatif dan terbuka. Jadi, setelah kita bahas semua tadi, apa artinya ini semua di lapangan? Buat para guru, murid, dan buat ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia? Yuk, kita tarik kesimpulan utamanya. Kutipan dari pasalnya ini tuh benar-benar menangkap semangat dari keseluruhan peraturan ini. Tujuannya adalah menciptakan ruang di mana setiap individu itu dihargai, di mana ada tempat untuk inisiatif, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ini adalah sebuah pendekatan yang sangat berpusat pada manusia.
Pada akhirnya, semua ini akan kembali ke ruang kelas kita masing-masing. Dengan kerangka kerja baru ini, tantangan sekaligus pertanyaan terpenting bagi kita semua adalah bagaimana Anda akan menciptakan sebuah kelas yang benar-benar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi murid-murid Anda?